Siapa sangka bahwa semua ini akan terjadi? Siapa mengira bahwa awal tahun ini akan menjadi awal tahun yang penuh kisah pilu? Siapa yang mau jika negaranya dilanda dengan peristiwa menyedihkan seperti ini? Tidak, tidak ada yang menyangka, tidak ada yang mengira, dan tidak ada yang mau. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Alfi, seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan. Pada kami di sini bagaimana kondisi terkini dan apa saja kemudian aktivitas warga di sana. Hai, perkenalkan, nama saya Nabila Yasmin Ramadhani. Saya mahasiswi Universitas Islam Bandung, Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya masuk ke Unisba pada tahun 2020 saat adanya pandemi virus corona yang telah menyerang Indonesia sejak 2 Maret 2020. Adanya pandemi yang telah berjalan 1 tahun ini membuat seluruh kegiatan masyarakat sangat terbatas. Kian hari kian merebak. Hal tersebutlah yang membuat pemerintah negeri ini mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial untuk mengurangi persebaran virus corona di Indonesia. Terhitung sejak 23 Maret 2020, banyak sekolah, kampus, tempat ibadah, bahkan para pekerja yang mengeluarkan kebijakan untuk bekerja atau belajar dari rumah. Hal ini juga berdampak pada dunia pendidikan dan perkuliahan. Saya, sebagai mahasiswi yang sedang berjuang untuk mencari ilmu, sangat kurang nyaman karena tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan dosen dan teman-teman baru, menggantikan kuliah tatap muka dengan kuliah daring atau online. Iya, kuliah online, itulah sebutan bagi kegiatan belajar kampus saat ini. Ekspektasi kebanyakan mahasiswa mengenai kuliah online yang menyenangkan karena bisa kuliah santai dari rumah seakan-akan lenyap karena realita yang terjadi. Faktanya, banyak mahasiswa yang mengeluh karena kuliah praktek itu yang seharusnya dilaksanakan justru beralih menjadi tugas secara daring. Tidak hanya itu saja, banyak kendala pada jaringan membuat perkuliahan tidak lancar. Tetapi, walaupun adanya pandemi ini tidak melunturkan semangat saya untuk terus menuntut ilmu, bahwa kegiatan menuntut ilmu itu bersifat wajib bagi Muslim, dan salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah membuat kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagai mahasiswa, saya pun juga menyiapkan keperluan saat perkuliahan online seperti kuota atau wifi, buku catatan, laptop, dan lain sebagainya. Karena dosen mempunyai semangat untuk mengajar semaksimal mungkin, dan saya sebagai mahasiswa pun juga harus semangat untuk menuntut ilmu. Mungkin saat ini bisa menjadi sejarah bagi Indonesia bahwa rindu besar-besaran pernah terjadi di negara ini. Tak ada yang bisa bohong akan kerinduan yang mahasiswa alami. Bagaimana tidak, keseharian mahasiswa adalah di kampus, bukan di rumah saja seperti ini. Saya berharap dengan adanya kuliah online ini tidak melunturkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu, karena kita bisa menerima ilmu di mana saja, kapan saja, dan di situasi apa saja. Dan saya juga mengharapkan semoga COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu dengan dosen dan teman-teman secara langsung. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur ma qala wala tangzur man qala. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi